episode pertama Johnny's Talk Show. Masuk kedatangan Living Legend. Oke. Guys, Om Chandra Arya Wijaya. Kebetulan memang kita tersendiri. Om lagi sibuk di Pagar Alam. Iya. Kita cari waktu, alhamdulillah ini waktu. Besok dia pergi langsung lagi ke Pagar Alam. Misalnya ada event lagi ya? Yes. Ada event lagi tanggal 15. Alhamdulillah. Makasih Om udah nyempetin. Thank you. Kita bakal sedikit ngobrol dengan Om Chandra Arya Wijaya. Oke. Om udah berapa bulan di Pagar Alam Om? Wah, kalau mau dibilang bulannya sih sebenarnya udah dari tahun lalu ya. 2021 ya? Dia 2021 kemarin waktu persiapan event di akhir Sujaya, tahun ya. Sujaya teman bro. Ya, itu bolak-balik dan setelah event itu saya masih menetap, saya nggak balik ke Bandung. Jadi Berapa lama itu? Ya dari Desember Desember? Ya, sekitar Desember 2020. 2021. 2021. Kan abis event kemarin 2021. Sebelum persiapan Sriwijaya Dempo Enduro. Kan ada Sebelumnya Om. Sebelumnya dari awal tahun 2021. Nah, Oh, berarti hampir udah mau Udah setahun lewat. tahun lewat ya? Iya. Tahun lebih lah. Tahun lebih ya. itu persiapan Sriwijaya Dempo Enduro. Om menetap kayak kemarin atau bolak-balik? Oh, waktu dari persiapan sih bolak-balik, nggak menetap di sana, enggak. Kayak anak Om kan Mamel diajak ya untuk. Ya, waktu itu bikin video Bisa. segala macam, ada project seperti itu ya. Ajak beberapa temen juga lah. Oh iya. Kenapa memilih Pagar Alam Om? Apa cerita di balik Om bisa ada di sana? Oke, Pagar Alam. Pagar Alam. Kenapa bisa ada di sana? Ya ada memori juga di sana sebenarnya. Kira-kira 18 tahun yang lalu itu kan ada PON. Oh, Pon. Ya, dan waktu itu nomor MTB juga dilaksanakannya di sana. Dan Om juga ikut serta di sana. Iya, waktu itu saya jadi pelatih ya. Oh, bulan. Jadi pelatih. Itu kan PON, waktu itu jadi pelatih Provinsi Jawa Barat. Di cabang olahraga Mountain bike. Mountain bike. Ya. Itu memorinya. Memori Lalu, pertama itu saya di sana gitu ya. Terus lalu kemarin ada event tersebut. Lalu saya lihat, wah ini memang tempatnya potensial banget untuk ya Diolah lah gitu ya. untuk bersepeda gunung sebenarnya gitu ya. Tempatnya bagus, infrastruktur untuk jalan-jalan loadingnya gampang. Memang kebun teh sih. Kebun teh. Tapi di antara kebun-kebun teh itu kan ada hutan-hutan. Males Om, waktu kemarin saya ke Depok, kan perjalanan darat itu 23 jam. Datang potong kebun teh, Pangalengan Om. Apa? Pangalengan katanya. Pengalengan. Gampang katanya. Ide. Ya memang semua kebun teh di Indonesia itu kan dibuat oleh engineer yang sama saya rasa. Dan di situ juga kebun teh itu pertama kali dibangun juga para pekerja yang dibawa oleh Belanda itu dari Jawa Barat dan dari Pulau Jawa lainnya gitu. Oh iya. Enggak, yang keselin tuh. Ya bentuknya pasti sama lah. Iya, yang aku keselin dia nggak tahu perjalanan 23 jam darat saya ke sana Om. Foto Pangalengan. Baru Lu 23 jam. sempat ke sana ya? Iya itu perjalanan terakhir saya Om, 23 jam sama si Kong ya Om. Baru 23 jam. Oh paling jauh darat. Lebih lah, udah pernah berhari-hari lah. Oke lanjut Om. Oke, ya saya lihat itu tempatnya sangat potensial dan saya pikir kenapa nggak bisa menjadi salah satu tempat destinasi wisata bersepeda. Sepeda. Waktu PON trek itu udah ada yang Belum bikin? ada, belum. Berarti Om bikin trek sendiri. Bikin lagi. Jangan Berapa sedih. kilo itu? Yang di mana? Yang Yang di kemarin Pagar enduro. Alam. Itu kan macam-macam, ada yang 2 kilo, 2,8, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Dan maksudnya Lord orang yang awam dengan dunia MTB melihat 4 trek yang membuat ya dari SS1, SS2, SS3, Ya kalau SS4. ya SS3 dan SS4 sebenarnya yang saya modifikasi aja dari jalan ke Bonteh yang sudah ada gitu. Saya modifikasi jadi ya bikin dia lebih menarik. Iya, tapi overall semua punya ini Om Punya kayak karakter. SS1 dia janggal banget. Iya. Janggal banget. Aku turun ke sana buat nyediain foto. Iya. SS2 ekstrim banget Om. Ada yang seumuran Om. Kasihan Om. Kasihan banget turun sampai gitu-gitu Om. Kasihan nih Ya, banget. ya bagaimana ya dari pengalaman yang saya dapat Iya. ikut event-event di luar negeri itu kan
levelnya atau tingkat kesulitannya ya demikian gitu loh. Ya kita kan harus apa ya? Harus upgrade kan ya. Iya. Kita juga berada di sport ini nggak bisa sportnya levelnya cuma di situ-situ aja. Kita kan harus meningkatkan juga ya. Bisa juga jadi trigger untuk meningkatkan level si rider ya Om ya. Ya betul lah semuanya ditingkatkan dari segi fisiknya ya. Apa yang diminta oleh game event tersebut ya, misalnya enduro ya, gamenya atau regulasinya saya mencoba mendekati regulasi internasional yang sudah ada gitu loh. Jadi supaya Pertama value dan nilai gamenya tuh tinggi gitu loh ya. ini Om pertama di situ untuk mengaplikasikan itu atau sebelumnya Udah bikin lagi sebelumnya? Ya belum sih. Ya mungkin ini yang pertama ya. Kemarin ya permintaan rata-rata di Indonesia ya. Permintaan regulasi itu 1.600 sampai 2.000 meter elevasi gainnya per hari untuk racing enduro. 1.600 sampai 2.000 ya. Itu berbagai tingkatan dari yang master sampai menjadi profesional gitu. Jadi di angka 1.600 sampai 2.000. Kemarin di Dempo cuma 900 sehari. Masih kurang. Sebenarnya itu pun masih kurang. Untuk kelas kom juga itu masih kurang ya Om ya? Ya kalau kelas kom saya rasa sih cukup, cuman ya kurang panjang aja dah. Harusnya kan muter dulu di kota atau gimana baru bisa. Tapi ya kom is a kom gitu. Tapi kan intinya di mountain bike-nya saya melihatnya gitu. Ya. Dan ada berapa kelas itu Om pas kemarin? Kemarin 6 kelas itu. 6 kelas? Ya. Ya dari yang elite sampai ke master ya. Master. Tapi sukses itu Om, keren. Amin ya cukup bagus, cuman ya Venue keren, track keren. betul. Ya mungkin tahun ini juga akan dilaksanakan lagi. Ya. Tapi Om Oce itu satu-satunya orang yang paling sibuk dan tidak mau angkat telepon pas hari H. Ya. Gua nggak mau angkat telepon katanya. Kalau perlu mah gua datangin gua. Gitu, jadi saya sibuk banget. Jadi nggak pegang handphone ya? enggak. Lagi nongkrong, enggak telepon sih enggak, lihat kamu aja, kagak. Diteleponnya susah. Saya update video kirim ke Om Oce, ngediritnya setelah beres hari H. Mau kirain gua diritnya tahun depan. Enggak lah. Ya kan kita namanya waktu lagi event pasti sibuk dan pasca event pun kita langsung membuat bukan evaluasi, harus ketemu kan semua panitia. Karena event yang kemarin itu Om, kan maksudnya itu dalam situasi yang memang kalau bukan orang sebesar Om dan sepengalaman Om kayak kita hari kedua itu hujan. Dari siang beres kom latihan ofisialnya dulu sampai malam itu hujan gede yang ditakutkan adalah untuk acara besoknya kan Om. Iya. Tapi alhamdulillah ya Om ya. Iya. Banyak pertimbangan yang dibuat sama Om. Iya betul. Waktu saya di sana itu kan saya udah lihat musim hujan bagaimana nanti, karena udah tahu bikin eventnya di akhir tahun bulan Desember udah pasti hujan. Jadi waktu saya desain tracknya itu pun juga saya harus mikir jangan sampai terjadi fatality gitu loh ya kan, terjadi kecelakaan fatal. Walaupun itu teknikal tapi kan harus semuanya dalam ukuran logik gitu. Iya. Betul. Keren Om. Sampai membayangkan bahwa bakal ada banjir bandang. Jadi kedengar waktu briefing Om Chandra ngomong kalau kita antisipasi kalau sampai besok terjadi banjir bandang. Sampai ke situ. Event keren Om. Apa yang pengen Om kembangkan lagi untuk acara Surja Dempo kemarin Om? Saya Ada serinya mungkin nanti ke depannya. Nggak tahu, mungkin kalau seri belum bisa kita pikirkan untuk seri ya, masih belum, mungkin tahun-tahun ke depannya lah. Di tahun ini mereka akan ada Sriwijaya Enduro lagi, tapi masih belum tahu 100% konfirmasi tanggalnya, bulannya kapan juga belum tahu. Tapi memang itu sudah ada di kalendernya pariwisata ya. Di announce juga kan kemarin tahun depan. Iya. Saya kemarin lalu membuat event yang namanya Gemuruh Dempo. Nah, Gemuruh Dempo itu sebenarnya event yang saya contoh waktu saya mengikuti di Mega Valance tuh. Ya, cuman kan kita di mana itu Om? Saya nggak tahu soalnya. Mega Valance. Gua nggak tahu soalnya. Kasih tahu. Mega Valance itu di Alps de Huez
Itu di Prancis. Oh, Prancis. Ya. Gue nggak tahu. Kok patah jamin ya? Keren masih di Indonesia gitu kan. Gue nggak tahu. Oh, rasanya masih Pentium 4 om. Pentium 4. Anyway ya, jadi saya coba bikin event itu di Indonesia, Ya. walaupun jaraknya nggak sama, memang kita nggak ada salju, gitu Ya. ya, nggak ada es gitu loh. Karena Tapi identik dengan skateboard kan bang? apanya? Apa? Mega Valance? Mega Valance itu? Oh enggak lah, jauh lah, itu balapan rame-rame startnya. Ya, maksudnya apa? Media tracknya Tracknya track mountain bike. mountain bike. Iya, track mountain bike. Cuman bedanya di sana ada salju. Bedanya di sana startnya pakai di salju dulu, baru masuk ke jalan tanah. Di sini kan di kebun gitu. Iya. Ya betul. Berarti saya kalau nonton film itu nggak sampai hari om. Nah. Cuma opening doang turun di salju, nggak tahu bawanya kemana ya. Gitu. Iya, pernah lah lihat di YouTube Ya, atau apa ya. gitu. Ya. Ya itu yang saya buat kemarin. Jadi saya kepengen nanti di second edition di tahun ini juga rencananya membuat sekali lagi. Iya. Ya. Itu ya seru, fun gitu loh, benar-benar race yang rame-rame. Ya 10 kilo sih baru. Apa yang membuat om? Di balapan itu tuh dihitung menit apa? Siapa yang sampai duluan? Oh ya, siapa yang duluan? Iya. Enggak di waktu gitu. Enggak. Oh Ya iya. tapi ada waktunya lah, ada catatan waktunya. Cuman kita tidak di waktu dalam arti pengukuran waktu per individu, enggak. Enggak. Coba lu ikutan. Nanti Gemuruh Dempo ada lagi. Nah. Lu ikutan. Siap. Pakai ini nih. Tempatnya om. Oke, itu bukan ini ya, bukan tempatnya. Apa yang membuat om sampai sekarang kan besok om balik lagi Pagaralan ya. Ya. Apa yang membuat om betah memperjuangkan? Lo bilang om berjuang di sana kan, berjuang untuk menjadikan Pagaralan itu menjadikan salah satu wisata bersepeda. Destinasi sepeda mungkinnya. Daya tarik orang. Iya. Apa yang membuat om? Ya karena berjuang? saya lihat itu ya gunungnya bagus, Ya. cuacanya bagus Yes. gitu loh. Sebenarnya ya kalau akses menujunya memang agak Nah, jauh. kendalanya Akses menujunya kan saya bilang sih bukan kendala karena orang kita belum biasa aja untuk begitu. Ya. Contohnya kayak komunitas surfing mereka ke Pulau Nias memang gampang. ya budayanya, kulturnya Nah, orang-orang yang- kulturnya kita tuh belum seperti itu. Seperti saya ke Mega Valance dari airport sampai ke Mega Valance itu ke gunung yang saya tuju untuk event tersebut aja saya makan waktu tuh 16 jam. Iya, betul. Ya. Tapi Ya. apakah kulturnya bisa berubah? Ya pasti bisa berubah lah pasti. Tapi dengan dukungan fasilitas. Oh udah pasti kan nanti tol udah kebuka, bandara bertambah ya kan. Ya memang kita masih terlalu dimanjakan ya, terutama anak-anak Bandung. Jujur aja di belakang rumah halaman udah tempat main. Iya. Iya. Benar. Jadi Belakang rumah. suruh pergi jauh-jauh ke tempat lain nggak mau. Jadi ya orang gitu. Iya. Dan saya menurutnya gitu Itu kan sama pemikirannya. Iya, iya, Kendalanya gitu kan. Kendalanya itu. Wah coba aja lo jadi pemain, makanya kalau main ke Eropa, ke bike park Eropa, mana ada yang dekat kota besar. Semua bike park di gunung. Iya. Emang budaya kita sian jauh ti kawat, ayo menggas kawin sian jauh ti bodak. Ya gitu. Translate nanti. Nah, sekarang gini, misalnya di Bali nggak ada pesawat, Ya. nggak ada penerbangan pesawat, lo harus jalan darat gimana? Ya pikir bakal sih ya. Iya, kan itu. Tapi kan kalau orang yang menginginkan sesuatu, misalnya main surfing ke Bali gitu ya kan, Ya. ya naik mobil. Mungkin orang dari Jogja yang pada bawa papan surfing gitu, dah ribet gue naik pesawat, naik mobil aja. Bener? Ya, kan begitu sama aja. Dari niat sih lu. Dari niat dulu kan. Ya, Ya, dari enggak maksudnya memang budaya kita memang Beda. ya kan kita kan, ya kita kenapa nggak percaya gitu ya? Kenapa nggak percaya kalau orang lain bisa membuat, kenapa kita nggak bisa buat? Iya. Ya, orang bisa building something, kita juga bisa building something dong, ya kan? Oke. Memang ya mungkin value-nya beda-beda, tapi yang namanya kita building something itu kan harus dengan usaha yang Iya. ya, nggak bisa coba ya nggak bisa. Dan tantangan yang buat mindset Nggak. orang Iya. bisa gitu. Nah, Iya. itu yang menjadi Betul, trigger orang lebih semangat. betul. Ya tapi kan kalau ya orang pasti udah pernah gagal lah, nggak Iya. mungkin orang nggak pernah gagal. Iya.
Bener nggak? Lo masang baut aja salah gagal, akhirnya bisa belajar lagi. Oh, masang baut yang bener begini. Oh iya. Ini sering gagal ya. Bener nggak? Pak, masang baut aja orang bisa gagal loh. Ya gitu. Tapi kan Dari hal kecil aja gitu. iyalah. Ya kita belajar lagi, coba lagi gitu. Coba lagi dan kita udah tahu kan stepnya supaya tidak gagal gitu loh. Ya. Iya, benar. Saya malam pagar alam, saya perjalanan darat 23 jam sampai malam sama si Kong. Kita sampai disambut dengan musik di venue yang lagi cek sound, suasana malam. Om, saya belum lihat siang Om, tapi udah cium pagar alam. Ciwidey ke Bandung gitu kan. Gak tahu Om itu lagi cek sound lagu apa, saya ikut nyanyi pokoknya Om. Ya makanya Lord waktu itu nggak, waktunya terbatas sih. Kalau waktunya dilebihin bisa ke tempat-tempat kunjungan ya, tempat kunjungan kita untuk refreshing tuh Iya. keren-keren banget, Saya gila, udah keren nanya, banget. Om, guide ke atas berapa? Berapa Kong? Kemarin Om? Apa? Nawarin tuh berapa Kong? Apanya? Guide buat ke Guide, puncak, guide. guide ke puncak, ke Dempo tuh. Murah. Murah, udah nanya itu di warung. Cik, pengen ke atas. Kemana ke puncak? Ya ke puncak. Maksudnya kan kalau naik sendiri pakai Pakai porter. porter, kalau dulu masih kuat Om, kalau sekarang nggak. Oh gitu ya. Aduh, udah nggak kuat. Nah, satu lagi pertanyaan. Beres event hari H, Om posting pantai, itu pantai mana Om? Di Bengkulu, Bengkulu. Aku kira belakang Gunung Dempo. memang di belakang Gunung Dempo pantai itu. Oh. Kalau kita naik pesawat mau mendarat ke Bengkulu, di sebelah kanan kita tuh kelihatan Gunung Demponya. Oh. Itu kan di Bukit Barisan dari Aceh terus sampai ke Lampung, dan Gunung Dempo itu adalah gunung berapi terakhir di Bukit Barisan. Oh. Dia kan di pesisir barat semua, Iya, iya, iya. ya kan? Itu di pesisir barat semua. Oh, baru tahu. Nah, Gunung Dempo dan ini Bengkulu pantainya ya. Bengkulu itu kan di pantai. Iya. Antara Gunung Dempo dan itu yang ada bunga-bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Oh. Di situ letaknya. Bunga bangkai itu di antara itu. Jadi kalau jalan darat, misalnya kita naik pesawatnya dari Bengkulu kita ke Pagar Alam, jalan darat, sebelum menuju Bengkulu airport, nanti lewat itu jalan, nanti kadang-kadang ada yang suka pasang iklannya bunga bangkai lagi berkembang gitu. Oh, musimnya Reklame gitu ya. Jadi bisa jalan jalan ngelihat bunga bangkai gitu. Saya udah ngeliat sekali sih, tapi ya jalannya waktu itu spotnya agak jauh ya, sekilo lebih saya bunga bangkai. trail hiking dulu lihat bunga bangkai. Kalau memang spot bunga bangkai itu emang susah Om. Waktu di Celetuh, saya nyari bunga bangkai, ada maksudnya objek wisata yang membuka. Si tumbuhnya tuh memang kita harus besek baru ketemu. Oh, emang ada bunga bangkai di sini? Ada di Ada. Gede, Pangrango ada. Di Oh, ada ya? Geopark Celetuh ada. Tapi beda spesies ya kali itu. Kayaknya ya. Beda spesies. Kecil. Iya, kalau yang di sana kan yang benar-benar yang Rafflesia arnoldi gitu loh, bahasa ilmiah Latinnya. Oh, ini mungkin Rafflesia Arnold Schwarzenegger. Juga kayaknya sih itu ya. Wow, Rafflesia arnoldi. Apa yang bisa Om tawarin agar alam ke para Kawan-kawan Lord yang di sana. kawan pesepeda Om? Iya, kalau mungkin ya itu bisa healing riding lah namanya di sana. Ya benar-benar fresh, industri nggak ada. Ya, Ya, jadi quality oksigennya juga bagus. betul. Benar. Lalu apalagi ya, tracknya dari yang mudah dan sampai yang susah ada, gitu. Betul. Ya kan, jalan-jalan perkebunan teh yang sudah ada juga banyak. Semuanya rata-rata kita bisa diangkut ke atas, bisa yang turunnya mau curam, yang gradual, mau yang santai, mau yang up and down, ada. Ada. Ya. Betul, ada. Terus Anda mau riding ke air terjun banyak. Ya. Air terjun yang masih lo harus hiking dulu gitu loh, keren gitu loh. Ada juga yang langsung yang air terjunnya Hidden Paradise. ya. Ya namanya gunung pasti menghasilkan air banyak ya kan. Ya. Pasti banyak air terjunnya juga dan semua bisa dicapai di kota itu. Masih Dan itu. jaraknya itu nggak terlalu Di dalam kota hitungan. Dalam kota. Ya kan kota Pagar Alam seluas demikian ya, di dalamnya itu ya objek wisata juga udah sebenarnya. Yang objek wisatanya lebih 80%-nya green. untuk wisata Om. Iya.
kemungkinan paling berapa persen itu ya Om? Iya, mereka nggak ada industri, Nggak ada. nggak ada. Cuman perkebunan Lihat mall kagak lu? kopi aja, Mall. Kagak nggak ada. nggak ada, nggak ada. Om refreshing dari mungkin ya maksudnya kelamaan di gunung juga pengen refreshing, main kemana Om? Ke Lahat atau ke Lubuk Linggau? Lahat. Iya, ke Lahat cuman berapa Lahat tuh jalan atau kota sih? kota? Oh. Lahat. Jalan gelap itu dikirain jalan gelap tuh Lahat. Ya itu masuknya lahat. Ke Lahat nggak nyampe 60 kilo. Ngeri Om itu yang pakai mobil di Lahat speed Om, tanya si Kong Om. Kalau malam Yang itu Tahu jalan gini speed mobilnya. bawahnya yang bawa mobilnya aduh. Berarti itu yang mau mobilnya Pirelli. nah Masa semuanya? Saya kasih duluan aja itu. itu travel biasanya. Mobil kayak peserta enduro kemarin Om. Ada yang mau ke itu. Peserta Iya, ada yang peserta, ada yang warga, tapi bawahnya nggak pakai rem. Remnya belum. ntar bareng sama saya yang bawa. Sama aja. cerita Wak Diki kurang diajak ke si Ocek kalau gue pakai mobil orange dan lu Pirelli. Goblok cina. kalau nanti kurang jagoan terus seru yang pengen lagi ke sana Om. Iya dong, makanya Jerjon bikin I don't know, healing riding atau apa, healing trip. Ya something harus Ya. bikin. Ya dong, kita kan Indonesia itu luas ya kan, Indonesia itu luas. Kalau kita nggak pernah mau support di pulau lainnya di luar Pulau Jawa juga, nasionalisnya kita juga value-nya rendah kali ya. Iya. Kita kan juga harus bisa support ya bangsa kita sendiri kan itu. Iya benar. Iya. Ya. Ya, sama lah, kita support juga lah mereka. Emang kenapa? Masa nggak bisa kita kunjungin? Iya, betul. Saya masuk Om jalan darat. Saya masuk Kak. Ya itu mah kan pilihan ya. Saya juga Beda lah. ya bebas gitu. Cuman lo kalau lo mau adventure ya jalan darat, lo mau sedikit cepat ya naik pesawat. Tinggal gitu aja. Lu kalau mau paling cepat banget ya Naruto. Nah, Wih, gitu. ya pilihan lah itu itu. Ya mau kemana aja kan kita bisa milih ya. Mau naik kereta, Pengen naik apa. adventure lu muter lu ke Aceh tuh turun lagi ke bawah. Gitu. Kayak naik motor di sana. Ya. Iya touring naik motor tuh asik gitu ke sana jalanannya. Kemarin ada geng Nmax Dari Bandung. B. dari seluruh Indonesia Oh, ke Pagarala. Pagarala. Startnya di? Mereka semua ketemunya di Lampung. Oh, Lampung pasti. Yang dari arah barat pasti yang dari arah timur pasti ke. Ya. oh, checkpointnya di Lampung. Ya, checkpoint pertama mereka di Lampung, dari Lampung baru langsung sampai ke Pagar Alam. Atau mungkin berhenti dulu di Palembang, biasalah kita atau di Ya. Prabu Muli atau di Lahat. Ya. Om ketemu kultur yang memang bikin Om, "Cih, baru ngeliat nih Pagar Alam." Ada nggak? Enggak juga lah, banyak. Sama aja. Banyak gunung di Indonesia yang punya potensi yang bagus-bagus ya untuk mountaineering sport ya. Iya, iya. Olahraga di gunung itu banyak di Indonesia, banyak banget. Banyak banget. Kebetulan di Pagar Alam ini banyak kemudahan yang bisa saya lakukan, jadi ya kenapa tidak gitu. Mau sampai kapan Om di sana Om? Nggak tahu ya gimana nanti ya. Goalnya apa Om? Ya goalnya sih menciptakan itu destinasi wisata bersepeda. Ya. Goalnya itu. Goalnya itu. Iya, sama aja kayak waktu saya juga bikin trek di Cikole, apa lama-lama banyak tamu, Ya. teman-teman dari negara tetangga yang datang, kan jadi destinasi wisata bersepeda. Jadi Ya. bilang, Oh, teman-teman Om juga yang di dulu pernah ngobrol, gua pernah ngobrol sama Om Cang itu, teman-teman Om Cang yang di Malaysia, Singapura, itu mainnya di Cikole, bro. iya, Cikole. Gitu. Itu nginepnya di mana? Jadi hotel? Nggak jauh jarak dari Cikole. Enggak, di Bandung lah mereka. Oh, di Bandung. Nggak, kira itu di hotel dekat Lembang atau Oh, gimana? enggak perlu, mereka udah biasa traveling jauh. Udah biasa gitu, kita aja yang kitanya yang merasa kita yang begitu loh. Orang luar mah biasa aja, mereka nggak gitu. Ya tiap hari harus ke Cikole, nginepnya di Bandung itu nggak ada masalah, nggak perlu nginep di Lembang, udah berdekat. Tapi itu yang di Singapura yang ada trek
Itu baru atau udah lama Om? Udah lama lah. Oh udah lama itu. Emang ada? Tapi Ada lah, bukit mereka nggak ada gunung. Oh, Iya, Gunung. mungkin. Gitu. dekat kan? Itu Om. Tapi kan enggak juga. Oh enggak dekat juga. Ya kan, Mana ya itu posisinya Om? di selatan. Cuman ya mereka kan rata-rata nggak bermukim. Yang bermukim di selatan ada, tapi kan kebanyakan orang di tengah dan di utara, timur, barat gitu ya, northwest, east west gitu loh. Ya gitulah ya. Ya mereka harus traveling juga kalau ke tempat main sepeda gitu. Berarti orang-orang bisa disebut orang Indonesia tuh agak sedikit Manja. manja. Manja ya kayak sekarang lo mau main surfing anak Bandung harus kemana? Batu Karas atau enggak ke Pelabuhan Ratu. Iya. Kan Bisa nunggu pantai di Bandung tiba-tiba ada nggak ada ya Allah. ya di Bandung mana ada pantai? Gimana? Ada siapa lu pantai? Ada Citarum. Nah itu kan contohnya seperti itu. Iya. Ya udah seperti orang Jakarta mau main ke gunung, kalau nggak ke puncak ke Cikole, jauh mereka. Iya. Jauh. Jauh mereka. Ya enggak? Ya. Bisa TikTok. Tapi kan kadang-kadang mereka TikTok ngapain? Gue rugi udah masa datang cuma TikTok. Ada sih yang TikTok, banyak yang TikTok juga. Ya. Tapi ya udah biasa harus traveling gitu loh. Kalau kita mengejar hobi kitanya misalnya adanya di gunung, ya kan harus ke gunung. Iyalah. Butuh gunung kok lari ke pantai. Ya iyalah, namanya mountain bike, sepeda gunung. Ya Pengen ke gunung lari ke pantai itu pelarian. mainannya bukan di gunung, surfing gitu. Lu pakai sepeda bantu kota-kota gede larinya ke gunung lu, jangan ke pantai, jangan ke aspal. Aspal lo. Itu Ya. sport ekstrim sport kan? Ya ekstrim sport kan? Ekstrim sport. Ya tergolong dengan olahraga ekstrim sebenarnya kalau mountain bike itu. Oke, nanti kita bahas tentang olahraga mountain bike di segmen kedua. Kedua ya. Pertanyaan terakhir di segmen pertama, sudah berapa persen atau sudah sampai manakah perjuangan Om di pagar alam? Wah saya nggak pernah bisa ngukur, mungkin orang lain yang bisa ngukur atau siapa yang bisa mencatatnya itu yang bisa ngukur. Kalau saya sih ngukurnya ya Belum merasa gitu kan? Enggak. itu tuh usaha itu gimana ngukurnya sih? Ngukur usaha orang? Orang sedekat? Oh itu kan ukuran yang harfiah. Ini ukuran yang ingin menggolkan sesuatu yang tadi kamu bilang. Emang bisa diukur? Statistik dari misalkan pagar alam. Ya. Sebelum Om datang, misalkan. Ya itu kan orang lain yang ngukur. Iya. Masa kita bikin ukuran, gue udah ukur nih segini. Nggak maksudnya Om nggak berjuang sendiri kan di sana? Oh iya, saya bikin tim di sana gitu ya, anak-anak muda di sana. Saya Asli orang sana. ya Jadi ya. asli orang sana. Kita sudah ya kita bikin event tiap bulan. Tiap bulan. Ya. Selalu ada. Selalu ada. Tiap bulan kita bikin, sebulan sekali selalu ada event, mau besar mau kecil, bukan itu yang diukur. Ya. Kalau kita ukurnya untuk itu get busy dulu ya. Aktif terus, Sibuk, biar aktif terus dulu, karena dari aktif itu baru orang bisa lihat. Ya. Kalau kita tidak aktif cuman bikin iklan-iklan doang, gampang. Iklan ada barbar, ada main ini, gampang itu. Kita bikin artwork aja, ya kan? Tentu Tapi percaya gitu kan? iya, kalau kita bikin aktivitas, kan orang pasti lihat. Ya. Kalau kita aktif, sesuatu bergerak, moving, ada movement jadinya. Nah, gitu loh. Ya semoga buat kawan-kawan Lord yang belum tahu pagar alam keindahan Gunung Dempo, Lord udah saksikan sendiri, bisa jadi traveling, healing, Iya. main, Buat family juga banyak tempatnya. yes, nilainya enak. Olahraga lainnya juga ada. Lo mau Tempat didapat, olahraga river ada, mau canoeing, mau arung jeram, mau tubing ada. Ada. Semua di sana ada. ada. Mau main motor off-road juga banyak Rally jalurnya. ada. Rally ada. Rally ada. Ya buat main jeep ada. Iya. Bisa dicoba, pokoknya bisa dilihat kalau di konten Lord di event Sriwijaya Dempo Enduro kemarin ada view-view yang sebenarnya enak banget itu. Maksudnya wow, kata aku mau itu kebun teh kaki gunung. Ya lo kan Nah, gitu bentuknya. waktu kita di posisi itu kan bisa lihat 180 derajat. Iya, Iya. itu ngeri Om.
Kelihatan semuanya loh, ujung ke Kelihatan ujung. semua, Ya kan? kelihatan. Jadi, cuman belum dikasih cuaca yang paling enak buat ngambil gambar sih om. Kemarin Ya. kan hujan, Ya betul. kabut. Tapi waktu hari-hari sebelumnya kan cerah tuh, Iya. keren, langit biru ya. Ngeri. Wow. Ya itu hari pertama. Datang ya itu hari Jumat, Yang praktis. preparation, Ya yang waktu praktis, preparation dan praktis tuh ya cuaca cerah bagus. banget itu. Ya. Pokoknya kita masih bakal ngobrol bareng sama Om Chandra. Masih ada 2 segmen. Sebelum kita lanjut ke segmen kedua, ada apa yang bakal lewat? Kita lihat dulu. Iklan dulu. Oke, balik lagi di Johnny's Talk Show. Kita masih bareng Om Chandra Arya Wijaya. Sebelum masuk, Camdevo itu apa Om? Dan lahirnya kapan Om? Camdevo. Jam depo itu apa? Ya itu singkatan nama saya dan ditambah gitu loh. Jadi Camdevo, Chandra Arya Wijaya Racing Mountain Bike and Development. Yes. Artinya itu. Keren. Itu tahun berapa Om? Om masih aktif Iya tahun 88. dibuat branding, personal branding, Iya, personal. sampai akhirnya ke produk. Iya. Dari tahun 88. 88. Segala macam jenis pekerjaan, bikin event, bikin kepelatihan, bikin cycling tourism, bikin produk, kan develop. Yes. Nah, ya, benar. Apa aja boleh di develop dong. Yes, Ya. betul. Opportunity selalu ada. Ya kalau kita nggak mau isi, kita nggak mau coba develop, Iya. ya nggak akan terjadi nantinya. Iya, benar. Orang butuh apa? Kalau disebut tuh kayak sebutan personal brandingnya Camdevo pasti OC. Gitu. John Lord, orang bakal muda Ya. buta tertanam. Branding. Branding. Ya. That's right. Oke, kalau pengen nanya tentang, kita udah nggak usah tanya-tanya lagi tentang prestasi Om. Salah satu rider mountain bike yang memang aku baru tahu hanya Om yang maksudnya yang emang world tour untuk ngikutin event-event dunia. Adakah selain Om di zaman Om? Maksudnya gimana tuh? Orang seperti Om yang melakukan world tour event-event downhill dunia, selain Om orang Indonesia, ada nggak? Ya mungkin kalau atlet-atlet lainnya kebanyakan dalam rangkaian program ya. Program nasional. Om di jalur yang berbeda. Ya saya di jalur berbeda, saya mandiri. Oh mandiri. Bisa dijelasin nggak Om? Independen Ini di lah. zaman Om, ini di zaman Om. Di Tapi udah ada pelatnas zaman Om. Ya belum ada mountain bike di Indonesia. Belum. Belum ada mountain bike racing di Indonesia. Baru ada tahun berapa? Baru ada tahun ada. Ya mungkin di akhir 80-an ada gitu ya, cross country gitu loh. Cross country. Oh cross country. Iya mountain bike lah Ya, sama. mountain bike sama. Ya, ada sudah ada di Indonesia juga, cuman ya belum ada World Cup, belum ada kepengurusan di instansi atau institusi organisasi olahraga balap sepedanya belum ada di Indonesia. Belum ada. Belum ada. Belum Itu makanya Om keluar cari event di luar. Bukan saya kebetulan saya tinggal di luar pada Oh, Inggris. di Inggris. Yes, Inggris. Yang usung di dia mah. Iya, misalnya itu sempat berapa tahun di Inggris Om? Ya lumayan lah ya, cukup ya. Ya 2 kali kuliah hitungannya lah. Iya. 15 ya? 15 ya, 8 tahun kali itu. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Tergantung S1 S2. Ya pokoknya sekian tahun lah. Itu ke Inggris ikut event memang ke Inggris untuk cari event. Enggak. Ke Awalnya Inggris. awalnya pendidikan. Ya. Ya saya ke sana awalnya tujuan pendidikan. Pendidikan. Lalu Bertemu. kebetulan di sana ketemu ya skateboard saya ada, terus lalu otomotif rally ada. Karena dulu saya main BMX kan. Pernah juga abis itu dari BMX main ke road bike, saya nggak di hati lah gitu gimana ya main road bike itu, jadi ya saya tinggalin road bike. Ya pernah ikut event juga gitu sebelum ke Inggris.
ikut-ikut event road bike gitu ya, main-main aja, coba-coba, ternyata nggak di situ hatinya. Karena dari BMX ya, dulu main BMX-nya bukan BMX freestyle racing dirt gitu. Dirt, Di cross. tanah, cross, balapan cross, dibilang dulu mini cross namanya. Cross. Jadi gua belum tahu ya saya ininya Om Char tuh terjun dari dunia hobinya tuh dari awalnya dari mana dulu? Skateboard dulu kah, apa BMX dulu kah, atau rally kah? Skateboard dulu. Skateboard dulu. Skateboard, ya karena dulu kan ada sepeda namanya sepeda mini gitu loh. Sepeda mini ya orang main, Iya. semua orang pada main sepeda mini buat main di jalanan. Terus baru mulailah tuh ada yang namanya mini cross, gitu. Mainnya di tanah. Nah itu saya kerajingan. Iya. Itu yang apa konten yang lu buat tuh sama Om Chandra? Iya yang pakai sepeda itu. Iya, yang Iya, terakhir iya, ada iya. Fun Man. Yes. Nah, yes. ya itu. BMX cross itu ya. Iya, Itu awal. awal. Jadi prestasi Om Char tuh di skateboard juga ada ya? Nggak ada karena dulu sering ikut kompetisi skateboard. Kompetisi ya? Itu udah nggak usah ngomongin prestasi Om Chandra lah. Ya udahlah. Nggak akan beres nih 2 hari. Yang pengen cuma ditanya- yang- ngasih tahu ke kawan aja gitu. Yang pengen ditanyain tuh apa bedanya jalur kejar jalur prestasi zaman Om dan zaman sekarang? Nah, Ya kalau di zaman saya mungkin nggak banyak yang main, satu. Terus kedua, lalu kalau mau mengejar level yang lebih tinggi itu kan belum ada di Indonesia dan harus ada di luar Indonesia. Dan kebetulan waktu itu saya berada di luar Indonesia, jadi dari situlah semuanya saya dapat gitu ya. Sampai saya bisa mengikuti World Cup juga karena waktu saya tinggal di luar Indonesia tersebut. Keuntungannya itu berarti. Iya, jadi saya bisa pencapaian ke event-event World Cup. Yang di zaman sekarang itu kan event World Cup tetap berlangsung, Iya. nggak berhenti-berhenti. Dan untuk kalender kedepannya aja masih ada World Cup itu. Iya. Cuman kan kebanyakan dari kita itu terjadi atlet-atletnya itu selalu dalam program nasional. Selalu. Ada juga yang pernah pergi dengan timnya gitu, ada yang pergi. Tapi ya memang volume atau jumlah yang mereka ikuti itu masih minim, belum bisa mengikuti seluruh rangkaian serinya gitu ya. Modal kah atau ke legalitas kah? Ya modal sih. Modal. Soal legalitas mah mudah dilakukan di zaman sekarang. Legalitas kalau kita menjadi atlet afiliasinya kemana itu mudah dilakukan ya. Nggak sulit kok. Berarti effortnya lebih susah di zaman Om Chandra karena memang belum ada wadahnya. Ya. Om bisa ikut event-event internasional karena keuntungan dia ada di Inggris gitu. Beda cerita kalau memang Om nggak ke Inggris, apakah punya keberanian untuk pergi? Oh iya udah pasti saya kayak gitu orang. Pasti dikejar. Pasti dikejar karena saya ya gimana ya, bukannya belagu atau sok. Kalau udah pencapaian yang ini saya mau cari pencapaian atasnya lagi. Udah nyampe di sini cari lagi saya. Ya bukan greedy, bukan rakus, nggak bisa puas dong dengan masa kita udah raih ini, misalnya udah dapat A, ya masih ada yang B, masih ada yang C, masih ada yang D, ya Iya. kejar terus. Kalau bisa kenapa nggak cuma diam di sini? Iyalah, karena ya kalau mengukur ekonomi memang sulit, apapun yang untuk mengejar yang step lebih tinggi dengan perlu pengorbanan ya, Iya. perlu usaha, Usaha. perlu effort. Ya, jadi ada yang mesti disisihkan untuk mengejar sesuatu gitu loh. Kalau semuanya mau diadain ya nggak bisa kekejar. Ya. iya benar. Ya, Dan kalau saya maksudnya lo awam ya melihat jalur prestasi di Indonesia tuh batasannya tuh Om di kelas master. bukan jalur prestasi. Enggak, master tuh maksudnya kan masuk ke master tuh dia udah mulai susah untuk kejar prestasi. Om karena emang pekerjaan kayak Oh benar, iya betul. Ya master itu kan sebenarnya ukuran umur saja. Ya. Di Indonesia kan Om ya. Di dunia. Maksudnya kulturnya Oh oke. Ya memang lebih ke arah community sport jadinya. Kalau yang master itu community sport itu pasti bumbunya nilai fun-nya, nilai kegembiraannya. Tapi nilai prestasinya pun tetap ada. Karena ultimate-nya itu selalu di level-level dunia ada kelas masternya. Sampai kejuaraan dunia untuk masternya pun ada. cuman kalau untuk dikejar sama rider-rider master di Indonesia ke sana agak
bukan sulit ya, Sebenarnya nggak sulit, apalagi master-master di kita. hanya prioritasnya aja. Ukuran ekonominya nggak diragukan kan, iya kan? Untuk menuju ke situ sebenarnya dari ukuran ekonomi. Jadi ya mau atau enggaknya orang yang mau mengejar atau tidak gitu loh. Iya. Kalau saya sih emang yang saya bilang tadi, di umur elit saya kemasan udah lewat, dan pada waktu di umur-umur saya seperti itu belum ada di Indonesia, ya kan? Lalu saya bermulai karena sibuk juga melatih, jadi pelatih nasional dan segala macam. Lalu di umur master berkelanjutan saya mau coba berprestasi gitu ya, karena saya mau ngejar sesuatu lah, nggak bisa cuman racing hura-hura aja atau racing for fun only gitu ya. For fun only ya silahkan saja, bebas-bebas saja gitu ya. Memang di suatu lomba itu selalu ada pemenang, ada yang kalah kan. Ya kalau saya mungkin di umur golden age-nya saya, umur kemasan saya mengalami kekalahan bertubi-tubi kan. Di umur elit saya gitu, waktu saya racing di Europe saya kan kalah bertubi-tubi. Tiap kali racing kalah, kalah. Nomor 20, nomor 30, nomor 40, nomor 50. Ya, nggak apa-apa, emang begitu. Cuman kan saya kejar naik ranking ya gitu kan, harus ada achievement gitu loh. Iya. Dan setiap ada punya top Iya dong. di beda itu. Iya. Kadang misalkan di umur elit down misalkan, tapi maksudnya untuk ke master misalkan ada peningkatan. Oh, bukan begitu maksud saya. Kalau mungkin waktu itu di Indonesia sudah ada ya kalau soalnya pada waktu umur kemasan saya yang tercepat orang Asia gitu. Di Asia, karena Bukan di Asia, saya orang Asia yang tercepat yang ada di Eropa. Iya. Walaupun ada Jepang, ada Korea gitu. Ya karena di Indonesia belum ada. Ya, kalau di Indonesia udah ada, saya pulang sekalian liburan balapan di Indonesia. Menang terus. Ya mungkin bisa aja. Mungkin secara data. Iya, iyalah. Gitu loh ceritanya. Lalu saya di umur master bisa pencapaian saya di ranking dunia demikian, mungkin saya ketemu kok dengan mantan-mantan pembalap World Cup yang dulu. Waktu saya pernah ikut, saya masih tetap nggak bisa ngalahin dia. Tetap di umur master juga saya nggak bisa ngalahin dia gitu. Sampai sekarang Nggak bisa. Karena levelnya dari dulu dia udah di atas saya gitu. Begitu ketemu lagi di master, saya masih belum bisa ngalahin dia. berarti turun satu step, ketinggalan satu udah susah buat ngambil. Mungkin nggak? Bukan begitu ya. Mungkin kita pencapaian manusia itu kan nggak semuanya rata. Ya. Iya. Ya, pencapaian manusia itu nggak mungkin semuanya rata. Juara All England gitu, atau juara Liga Inggris nggak mungkin lima klub jadi satu gitu loh kan, nggak mungkin. Betul. Ya kan juaranya kan cuma satu. Di mana-mana kan begitu. Juaranya cuma satu. Jadi pencapaian orang masing-masing tuh ada mempunyai kejaran atau mempunyai parameter masing-masing gitu. Tadinya ranking 40 naik ke ranking 30 gitu dan seterusnya. Dan itu kan achievement buat setiap orang. Dan ditambah lagi itu kan kita eventnya di level dunia gitu. Berarti kalau kita katakan nomor 30, berarti kita orang ke-30 terbaik di dunia gitu loh. Iya. Betul. Ya kan, yang dunia ini isinya udah berapa? Ya. Berapa miliar? Gitu loh. Gitu loh. Iya. Berarti bedanya dengan buat zaman sekarang Om, kejar prestasi yang bukan yang direkomendasikan, pasti larinya ke pelatnas Om ya. Ya karena Kayak kemarin. Ya enggak gitu, karena solo olahraga itu selalu ada institusi atau ada badan yang mengurus. Dan itu tentunya di level nasional ada tim nasional kan, pasti. Tim nasional itu yang dikejar lah sama atlet-atlet sekarang untuk menjadi atlet terbaik di nasional supaya mereka punya kesempatan, contohnya ikut SEA Games, Asian Games, atau mungkin ikut ke World Cup juga atau World Championship gitu loh. Tapi ada setelah Om ada Ya ada, banyak kan? ada. Ya saya pernah melatih sampai jadi juara junior World Cup, ada. Betul. Nyampe. Cuman ya memang gitu ya, kita kan masih di
dalam boundary ngolah ekonomi gitu Ya, loh, iya. untuk menjadi mudah gitu loh. Ya itu kendala kita di ekonominya aja gitu. Selalu rata-rata kendala. Ya. Ya. Oh, ya, di mereka juga sama di Sama. Eropa, nggak semua orang bisa punya kesempatan yang sama kan. Iya. Pasti ukurannya ekonomi lagi. Yang ranking 100 Ya. dunia, mungkin mereka ukurannya ekonomi juga, nggak bisa ikut semua rangkaian, sama aja. Jadi ya untuk pencapaian itu ya nggak bisa itu sisi ekonomi dilupain. Pasti. Kita juga nggak bisa berharap terus, oh bakalan negara atau pemerintah yang memperhatikan saya. Ya itu kan berharapnya ya. Kalau saya mesti ukurannya bagi saya ya mungkin buat yang lain itu sangat ukuran yang sangat nilai yang sangat tinggi. Bagi saya itu memang tinggi kalau kita bisa mewakili negara kita ya. Betul. Jadi atlet nasional itu waduh penghormatan yang sangat tinggi dan pencapaian yang tinggi. Akan tetapi kalau kita tidak pernah juga mau menyisihkan dari diri kita sendiri, kita nggak nyampe-nyampe juga ya, nyampenya di situ-situ aja. Stuck di situ. Iya, kita hilang kesempatan nanti untuk memperbaiki level diri kita sendiri atau menaikkan derajatnya kita di dunia ini ya. Tapi untuk misalkan buat rider-rider muda di Indonesia, apakah trigger untuk dilihat itu dicomot kan sama pelatnas atau gimana? Oh, nggak melalui seleksi, melalui kan? tahapan. Tahapan. Ya, kan tahapannya banyak dari Porprov, PON, kejuaraan nasional. Acuannya itu. Iya dong, harus begitulah. Ya. Ya, betul. Jadi nggak main asal comot kok, semuanya ada aturan. Nice. Makanya saya juga baru tahu dunia downhill dan enduro baru tahun-tahun ini, baru ketemu sama teman-teman Demako, baru ketemu Oh, itu kan Jadi pertama kali ketemu di acara itu deh waktu itu. Recycle. Di Recycle. Iya. Wih, ini siapa? Sekarang ngomongnya, Muncul tangannya Vijaya. Kamu tetap baik di sana. Kita berkabut, datang. Suka sama topinya foto. Kita kontekan. Ya, warnanya menarik, gue suka sebenarnya. Ya. Kalau kita, ya pilihan kan. Ya, pilihan. Taste. Kita nggak bisa buat sesuatu yang disukai banyak orang. Oh iya. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Betul. Jadi intinya bedanya adalah kejar jalur prestasi di zaman Om dan zaman sekarang hanyalah wadahnya sekarang sudah dipermudah, sudah ada. Ya. Kesempatannya lebih mudah. Ya, sosial media banyak, mengiklankan diri gampang. Event banyak tersebar. Iya, semua ada, semua on the click. Zaman dulu gimana? Ya, tetap. Majalah. Ya kan? Kirim surat. Koran. Wah, kalau lo udah punya email aja udah sesuatu yang privilege, berarti lo punya company besar gitu, bisa punya email gitu. Anak privilege sebesar anak presiden. Wah. Ini kan udah gitu ya gitu kan gitu. Punya anu sana. Oh, wah, teknologi masih terbatas, untuk sepedanya aja masih terbatas teknologi. Ya kan? Cari jersey aja susah gitu. Susah. Ya susah lah. Kaos berarti. Ya, jersey udah ada, cuman susah. Nggak banyak bisa bikin sendiri, bisa printing, bisa isi sponsor atau apa yang bantu lo, susah. Kadang-kadang kita minta kirim, ntar kita jahit patchnya gitu Ya, loh. dijahit ini kan. Dijahit ke jersey. Zaman dulu kan. Iya, pasang badge gitu ya, di patch. Kita jahit sendiri gitu loh, sponsor dulu ya gitu. Di sablon dulu belum ada plastisol. Nggak bisa nempel dianya. Sublimasi. Belum ada sublimasi. Belum bisa loh bikin di jadi tungguin aja Pak ya gitu. Mana ada. Ini bikin jam 9 jadi jam 10. Itu jam. Iya kan? Iya. Terus kita ya mau tanggung jawab sama sponsor yang bantuin pemerhati atau gimana, kan dulu susah saya nyari sponsor juga ya. Terus nasinya bentuk apa dulu? Ya ada yang bentuk support tiket gitu loh. Kayak saya datang ke kantor Garuda, perwakilan kantor Garuda yang ada di London waktu itu ya kan. Saya minta tolong apa segala macam. Oh ya, ada yang dikasih diskon tiket. Ada yang dikasih free, kadang-kadang penerbangan terdekatnya cuma sampai sini katanya. Ya udah saya lakuin, habis itu naik kereta, naik bus. Iya.
Tapi ngelihat Iya naik kereta, naik bus ya berpuluh-puluh jam itu yang saya bilang. Ada yang harian gitu, ada yang nggak punya visanya sampai negaranya udah di perbatasan gimana ya pasang badan. Kalau dikasih masuk boleh, nggak dikasih ya udah. Yang penting saya udah punya modal nih, saya udah daftar gitu. Kan zaman dulu kalau kita daftar dibalikin nih dalam bentuk surat. Anda sudah terdaftar. Pakai bentuk surat. Bawahnya ada tulisan segera daftar ulang. Bisa di capture. Ya, jadi kan jadi semua orang menjadi lebih mempunyai perencanaan yang bagus karena kan pendaftaran udah dibuka jauh-jauh hari supaya kita punya konfirmasi pendaftaran. Apalagi orang seperti saya dari Asia itu harus apply visa kemana-mana. Kalau mau pergi kan kayak kita nggak bisa Asal minggu ini apply visa langsung keluar, jadi ketawain sama mereka, lu katanya anak sekolahan kata. Ya. Benar. Itu. ya. Jadi itu salah satu perbedaan buat teman-teman Jalur prestasi. jalur prestasi di dunia downhill dan enduro di zaman Om Chandra. Dulu dan zaman sekarang mungkin ya. Sekarang banyak banget event bertebaran, promotor ini buat promotor ini buat promotor itu. Rata-rata tapi dia punya kalender global ya Om. Jadi tidak ada eventnya bertabrakan Ya. gitu. Jadi Ya. memang buat teman-teman yang kerja prestasi kan jadi bisa Mudah lah. bisa lebih teratur gitu. Ya. Oke, kita lah sebelum masuk ke segmen terakhir, apakah ada yang lewat dulu? Oke, kita dulu ya. kasih dulu Lord, lewat Lord. Ya. Kawan Lord, tunggu ya. Oke, kita mulai kawan Lord dengan Ronca. Oke nih, segmen terakhir. Terakhir ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan bersama Om Chandra. Seru juga ya. Harus seru dong. Iya dong. Ngobrol mana yang nggak seru. Iya. Apalagi kagak ada ini ya Om ya. Iya. Nggak ada apa tuh? Ya. Apa? Nggak bisa. Ini Nggak ada gelas. nggak ada gelas. Ini gelas kosong ini. Gelas kosong ini buat ngalangin ujung record. Nah, Oke, segmen terakhir kita mau nanyain tentang apa? Apa? Gue lupa lagi nih anjir. ayo apa tuh? Ayo. Apa? Apa? Om, hal yang pengen Om lakuin atau kontribusi apa yang Om pengen buat untuk Indonesia tapi yang belum Om terrealisasi ini di dunia Mountain bike. mountain bike aja. Ya kalau untuk prestasi Om ngasih prestasi mah udahlah buat negara udah. udah Ya. kontribusi sekarang apa nih tapi Om pengen Yang belum tercapai. Oh iyalah kalau kita ya ya sebenarnya yang posisi gue sekarang ada di pagar alam ini kan itu salah satu ya, salah satu dream. Impian ya itu satu. Terus ada lagi ya prestasi nasional, prestasi nasional kan sudah ada Sudah. di nasionalnya. Ya prestasi dunianya itu yang sebenarnya kok bukannya kok ya harusnya sih bisa dikejar ya, tapi ya mungkin waktu saya untuk mewujudkan prestasi tersebut udah sangat terbatas. ya Terbatasnya itu mungkin bukan soal produktivitasnya saya ya, bukan, karena saya mempunyai kegiatan lainnya juga dong ya kan. Saya juga harus punya waktu untuk diri saya sendiri ya, untuk pension life saya ya kan. Ya, pension life-nya saya kan udah harus saya kerjain iya kerja. dong, saya siapin juga Siapin. dong gitu ya kan. Ya cuman ya untuk prestasi atlet kita atau prestasi apa bangsa kita ini ya di dunia internasional harusnya gak mungkin untuk tidak bisa diwujudkan, bisa Ya, saja bisa. diwujudkan. Memang ya memerlukan effort, ya memerlukan usaha yang sangat-sangat keras ya, emang harus super keras gitu loh. Karena mereka kalau ada di level dunia pastinya kan keras dalam segala sesuatunya, dari nyiapin ekonomi, nyiapin waktu, nyiapin keinginan, Iya. nyiapin demand-nya. Ya, demand-nya aja harus disiapin gitu loh. Ya kan?
ya emang harus super keras, nggak bisa enggak ya ekstra gitu loh, smart gitu loh, harus ekstra smart lagi, bukan keras lagi, smart, harus lebih smart lagi. Bisa lah, harusnya bisa lah. Harusnya. Saya lihat loh yang muda-muda itu ada potensi yang tinggi, cuman ya memang ya itu lagi. Balik lagi ya. Balik lagi jawabannya effortnya. Ya effortnya apa, dari ekonomi, dari apa ya, banyak yang harus dikorbankan gitu loh. Banyak yang harus diberikan gitu loh. Kita punyanya apa, waktu, ya kita berikan waktu kita untuk itu. Kita punyanya apa, ekonomi, dana, ya berikan ke sana gitu loh. Kadang-kadang ya pencapaian di hari tuanya mungkin enggak Akan secara materi mungkin akan terganggu ya, tidak akan mungkin kalau itu ekonominya diutuhkan di hari tuanya bisa demikian. Cuman zero cerita, zero prestasi. Kalau ininya kita agak kecilin dikit, pencapaian ekonomi kita di hari tuanya hanya sekian, tapi pencapaian kita di prestasi bisa tinggi. Ya kalau saya sih masih milih yang begini ya, karena passionnya kita tuh kecapai gitu loh. Ya karena ini semua kan pencapaian di ekonomi ini semuanya titipan. Iya, betul. Berarti ada hal yang greget Om ya? Ada something yang bahasa kedalaman mana sih? Itu ya Om. Iyalah, pastilah ya kan, tapi gitu, cuman bisa aja karena ya udah tahu jawabannya, saya ada di situ. Itu yang harus diusahakan lebih smart lagi itu, di manage lagi itu. Jadi misalnya contohnya gini ya, mungkin kita ke level World Cup berat, ya berat dari segi mengejar penyelesaian prestasi atau dari segi pengadaan ekonominya. Ada event lainnya yang masih di bawahnya lah, stepnya tuh, grade-nya di bawahnya. Misalnya kan kita udah racing, katakan di dalam negeri ya, di Indonesia ini udah berkali-kali dan sudah berulang-ulang tiap tahun itu lagi. Mungkin kita kurangin itu, kita di tahun, katakan di tahun depan atau di tahun ini kita selesain, kita pilih. Oke, misalnya tadi 10 balapan di Indonesia, ya dari 10 balapan ini kita hitung angkanya berapa. Nilai value-nya ya, angkanya berapa, kita udah dapat nih, dihitung dalam 10 event. Lalu prestasi yang udah kita capai seperti apa, udah tahu dong di tahun-tahun sebelumnya dan ataupun targetnya mau jadi apa di tahun ini. Bagaimana kalau kita rubah, nggak perlu ikut 10 kali, ikutnya cukup 3 atau 4 kali setahun, tapi di level yang jauh lebih tinggi langsung. Iya, seberangin. Iya, 4 kali aja, ya kan, 4 kali berarti 3 bulan sekali berangkat. Saya rasa itu bisa tercapai kok. Ini bisa dibilang terlalu sibuk dengan event dalam. Apa? Terlalu sibuk dengan event dalam. Iya, kalau kita masih baru meniti karir, event di dalam ini kita udah capai gitu ya, untuk 10 kali setahun itu lagi meniti karir awal-awal, gak masalah, it's okay gitu. Habis itu kan kita harus next step dong. Masa itu lagi tahun depan itu 10 yang sama lagi, tahun depannya lagi 10 lagi yang sama. Ya digoreng lagi yang itu, digoreng lagi yang itu. Ya kan kita harus melakukan pencapaian dong, ya kan? Kan ada step event yang nggak perlu yang tingkat dunia, di bawahnya tingkat dunia yang internasional juga banyak gitu. Yang penting step up. Yang penting kita step up dan kita bisa mengukur dan kita tahu pencapaian kita di mana, karena semua orang tuh harus mencapai sesuatu kan. Kalau kita mengulang-ulang sesuatu, ya nanti lama-lama bosan, motivasi hilang, passion hilang, nanti juga perekonomian hilang, nggak ada returnnya. Return misalnya dengan bertanggung jawab, punya kewajiban terhadap sponsor, ya terhadap sponsor punya kewajiban. Bertahun-tahun dia itu aja. Dari segi sponsorship nggak ada warnanya. Sponsorship itu mereka memerlukan promotion kan, perlu branding. Mereka nggak mau brandingnya di tempat yang sama.
Mereka kan mau semua branding pengen dong punya Pengen. billboard yang gede. Iya, Iya. pengen. Ya. Dilihat. Nah, kita sebagai atlet bisa bawa billboard itu kan. Walaupun bentuknya memang sama di manusia sendiri, cuman kan waktu kita pergi ke event yang level ini terjadi pembillboardan nggak? Iya. Terjadi untuk Terjadi, branding. ya, brand. Wah, rider gua pergi ke ini, ke Eropa, bener. Ya. Udah nggak dilihat lagi menang kalahnya. Enggak, Kita udah berangkat ke sana aja itu terjadi pengiklanan branding yang levelnya lebih tinggi. pasti. Betul? Betul. Gitu loh. Daripada kita 10 kali, mendingan 4 kali setahun tapi ke level yang kayak gitu. Jadi kewajiban kita terhadap sponsor, nilai rapotnya bagus nggak? Bagus. Nah, sponsor akan bantu kita lagi ya untuk kedepannya. Pasti. Pasti. Ya gitu. Yes? Yes. Ya. Ya, sure. Makanya ya di terakhir-terakhir setelah pencapaian berapa titel saya sampai pencapaian titel di Asia langsung lalu saya naik ke level selanjutnya kan, ikut ke tingkat dunianya. Ya, Jadi seperti itu, Pak. Ya, Luar biasa. impian saya itu anak-anak kita bisa begitu juga sebenarnya. Bisa. untuk pertukaran Yap. Indonesia ya. Tapi mereka selalu alasannya bahasa lah, apalah. Tapi buka Instagram segala macam pada pinter. Dia bingung ya. Kok bingung apa lagi? Udah ada aplikasi. Ya kan udah ada aplikasi. Gue mau ke ini naik apa ya? Oh, suggestionnya naik kereta dari airport ini. Ya. Dah, berangkat. Tinggal itu doang kan sebenarnya. Ngomong bahasa Inggris. Cuman penguasaan 30% juga udah bagus daripada mereka 0% tahu bahasa Indonesia. Paling besar tuh body Loh, language. sama aja mereka pasti menghormatin. Oh iya lo bukan orang sini. Iya, pasti. Jadi nggak mungkin lo serta merta kayak Om mendarat di Prancis serta merta bisa ngomong Prancis gitu. Udah nggak bisa. Lu gebukin dong. Ya kan nggak mungkin, ya kan? Bener, ya kan? Ya belajarlah dikit-dikit. Oh ini pari yang ditambah lagi tulisan Prancis. Spellingnya gitu dibacanya lain gitu ya kan, aneh kan gitu, pronunciation-nya lain, spellingnya begini, pronouncing-nya lain, ya pakai bahasa Inggris dia juga bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris monyet, gitu loh, nggak apa-apa, I go you go, where station, train katanya, oh oke, train udah tahu, dong diomongin train sama mereka juga nggak fasih bahasa Inggris, orang Spain nggak semuanya fasih bahasa Inggris, orang Portugis nggak semuanya fasih bahasa Inggris gitu loh, sama-sama. Tapi ya asal ada mau. Asal ada mau. Nah, impiannya gitu, mau lah anak-anak kita smart lah, being smart udah ada. Mudah. Ya, gitu ya. Dulu kan susah ya. Ya dulu mana, ya saya gimana? Lihat peta gitu di train station, lihat peta ini. Orientasi nggak Om? Ya, orientasi gimana? Memang ada aplikasi. Ya orientasi gitu, buka peta. Nanti lihat di station. Oh, kalau mau ke gunung ini tempat eventnya harus naik kereta. Bawa sepeda boleh atau enggak? Harus cari tahu. Oh, kereta ini nggak bisa bawa barang sepeda. Oh, kereta ini bisa. Kosnya berapa? Nah, kosnya berapa? Gitu kan? Sama aja. Tinggal ngitung. Itu mungkin budaya takut ninggalin rumah. Ya, kebiasaan ulin di tukang, gitu. Di kebun. Di kebon, Berarti Ya, ya Benar. masuk nggak usah kayak gitu. Kayak lo aja kemarin mau ke pagar alam aja sendiri mau awani. Iya. Naik pesawatnya sendiri juga belum tentu berani, iya. Ya, ini kumahanya kaditunya. Ini di Indonesia kene. Indonesia kayaknya. Banyak sekarang. Bener kan kayak, iya orang tuh banyak bertanya, Om di pagar alam gimana? Kayak gue di mana gitu loh. Ih kayak gue di mana gitu. Kayak ngapain ya? Iya kayak di pakai paspor gitu gue keluar dari Bandung gitu. Kok gitu ya? Banyak yang berpikirnya gitu. Kenapa gitu? Why? Awam, saya Om. Ya jangan, ya dua Indonesia tuh gede loh. Lu masa orang Indonesia nggak tahu pulau yang lain gimana? Orang yang Lo katanya orang bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, taunya cuma Ciberem, Cililin. Kagak emang. bukan mewah. Tidak
Ya maksudnya kan gitu, kita bangsa Indonesia ya bangsa yang besar loh. Kalau kita di Eropa aja tuh kalau dipetain Indonesia tuh satu Eropa ketutup. Iya. Pantesan Om Jamal nggak tahuin Sayati. Ya, saya Gini nih contohnya ya, kayak dari Bandung ke Pagar Alam itu mungkin jaraknya kayak dari London udah sampai ke Turki kali. Kalau dari, udah ke Pagar Alam. Iya. Udah sampai bukan Turki lah, Rumania lah gitu kira-kira. Udah sampai ke Rumania kali jaraknya. Iya. Jaraknya? Ya kalau Bandung Pagar Alam itu sama kayak dari London ke Rumania gitu loh. Rumania Bulgaria lah jaraknya segitu. Karena udah antar negara ya. Udah lewat berapa negara itu? Tahunnya Pak Kita aja baru lewat berapa provinsi? 1, 2, 3, 4 ya, dari Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung, Sumsel. Baru sekian provinsi aja rasanya kayak udah berapa kali cop paspor gitu. Republik Indonesia boys. Itu masih Indonesia. Liverpool ke Manchester City mah di Cigadung tapi kalah Surakati. Ya gitu loh, kita ya Nusantara ini kan besar ya kan. Kenapa Jadi sih? dibutuhkan jiwa eksplor. Bukan dibutuhkan jiwa eksplor juga, jiwa kebangsaan. Ya. Kata lo bangsa Indonesia. Iya. Ya kan itu bangsa lo sendiri. Di Sumatera bangsa lo sendiri nggak? Iya. Di Kalimantan bangsa kita sendiri nggak? Yoi. Di Sulawesi bangsa kita sendiri nggak? Ya iya. Lo iya. Nah, ya itu dia nasionalismenya itu yang harus di. Ya jadi kita jangan pernah melihat Kita keluar pulau bukan kayak di rumah sendiri. iya kita masih di negara sendiri. Kita harus cintai negara kita sendiri. Negara kita sendiri itu sangat besar, luas, megah, indah. Pengen tahu Om, waktu Om mungkin pertama rider yang memang maksudnya ikut event-event di luar. Tanggapan orang luar ngeliat Om Indonesian rider. Bagi mereka nggak spesial lah sebenarnya ya, karena mereka Biasa aja. mereka tuh biasa aja dan mereka tuh udah sangat sadar ya, sangat aware bahwa olahraga ini harus dimainin oleh seluruh dunia. Dan mereka ekspektasinya kalau ada kejuaraan dunia ya pasti seluruh dunia datang gitu. Ya pasti mereka kamu dari Indonesia lah gitu aja, nggak ada impresi apa-apa. Ya biasa saja bagi mereka ya, namanya juga kita nyatu di olahraga, kita we share the same sport gitu loh, sport yang sama, udah pasti semua orang punya sport yang sama, udah pasti ketemu dong. Ya. Kayak kamu misalnya senangnya desain grafis, lihat di Instagram banyak orang Amerika, orang Prancis, orang apa, Sama. terus ketemu di festival desain grafis dunia pasti ketemu aja kan, udah tahu dong pasti ada. Nggak mungkin orang Mongolia nggak ada yang jago desain grafis, nggak mungkin orang mana lagi kepulauan Fiji itu Melanesia di Pasifik nggak ada yang jago desain grafis, pasti ada aja kan. Ya udah sama aja. Ya kita manusia kok sama semuanya. Ya. Jadi itu dreamnya. Dream. Chandra. Don't tell people your dream, show them. Show aja. Tunjukin gitu. Ya itu buat motivasi ke diri saya sendiri gitu. Jadi Ada satu quotes lagi Om. Apa itu? Yang menjadi itu mah susah. Itulah nggak akan bisa jawab. Quote yang itu nggak akan pernah bisa terjawabkan. Nggak bisa. Hah? Yang mana? kita belum tahu ya. Oh dia belum tahu. Hah? Belum tahu. Belum tahu ya. Saya pernah muda tapi Anda belum pernah tua. Kita pakai itu ya, oke? Nggak akan pernah bisa. Saya pernah muda tapi Anda belum pernah tua. Selesai. Nggak bisa dijawab. Kelar langsung. Oke. Di episode pertama. Om, thank you banget. Siap. Sukses. Iya, Om, men. info. Oke. Untuk acara-acara selanjutnya buat kawan-kawan Lord. Lord bakal posting Johnny's Talk Show setiap seminggu sekali di hari Sabtu. Sabtu pokoknya jam sore lah, jam 5 sore, jam 4. Jam 4 sore. Jadi Sekalian nungguin ngabuburit ya. Iya, Sekalian nungguin buka. Iya. buka setiap hari Sabtu bakal ada satu konten. Mungkin kedepannya bakal ada 1 minggu 2 kali atau 3 kali nanti Nice. lihat kedepannya. Ya. Kedepannya.
Ini progres pertama ya. Sebenarnya untuk ganti live Instagram yang memang sekarang sudah agak vakum karena memang kesibukan yang semakin Padat. pekerjaan semakin banyak, jadi jarang di kantor atau banyak pekerjaan yang lupa harus live Instagram dan sebagainya, makanya maaf. Tapi untuk weekly giveaway lo pasti ada. Terus untuk Big Pasir Challenge jangan lupa besok ditunggu jam 9 sampai jam 12. Buat kesempatan kawan lot bisa dapetin Big Parcel di Lebaran bulan puasa ini. Oke, Om, thank you banget. Sekali lagi, thank you banget. Sukses. Banget sukses. Buat Semoga makin jaya MTB di Indonesia. Ya. sip.